Oke Ri, di sini gua bakal jelasin sejelas-jelasnya gimana caranya gue bisa dapet MVP dan paling enggak lu bisa berperan banget pakai Baxia ya Ri. Nih, di sini gue emang masih legend 3 Ri, tapi ilmu ini tuh kepake bisa sampai mythic asal disiplin rapinnya. Oke, ini gue bakal mulai aja di reply-nya. Gue bakal jelasin satu persatu dari eh apa namanya, dari build-nya, gameplay-nya juga gue bakalan jelasin di sini. Oh ya, nih apa namanya, hasil pertandingannya gue kasih lihat lu dulu. Nih yang ini, yang Baxia ya. Nah di sini gue MVP dan MVP-nya meyakinkan banget. Kenapa gua pakai Baxia? Tadinya tuh gue pengen jadi jungler, gue pengen cobain pakai jungler ya, jadi jungler gitu. Tapi ternyata di situ tadi eh temen gua rupanya ada yang pakai Karina, jadi junglernya gua kasih Karina. Jadi gua di sini sebagai tank roamer. Nah, kalau awal-awal eh sebagai tank roamer ya Ri, yang perlu diperhatiin kalau sama Baxia ini adalah tim kitanya itu apa, magic damage apa physical damage banyakan. Nah terus baru tim musuh lihat juga banyakan physical damage atau magical damage. Terus juga dilihat ada yang basic attack nggak, karena kan kalau nanti banyak basic attack ternyata kita harus perlu apa namanya, blade armor kan untuk counternya. Nah, di sini gua pakainya adalah sepatu yang magical penetration buildnya. Kenapa pakai itu? Karena di tim gue banyak magic damage. Udah jelas kalau misalkan tim musuh bakalan beli magic defense dong. Jadi untuk menangkal itu gue pakai magic penetration. Karena kan Baxia itu eh, udah ada magic damage-nya yang dari dia sendiri kan. Jadi kita tinggal nambahin magic penetration aja biar damage-nya itu bisa tembus ke armor-armor mereka. Tadinya karena di sini ada Nana sama siapa, Franco, itu kan cece itu dua-duanya. Gue kepikiran buat beli apa namanya, sepatu anti cooldown reduction. Tapi kenapa gue nggak beli itu, karena apa ya? Karena gue lihat di sini tim gue banyakkan magic damage. Jadi kalau misalkan gue nggak beli magical penetration, itu bakalan ganggu banget. Toh Baxia tuh bisa muter kan buat ngindarin Molinanya Nana. Jadi CC-nya paling cuma dari Franco sekarang nih. Jadi nggak terlalu ngaruh. Jadi belinya sepatu magical penetration. Oke, gue bakal play Ri. Nah, kalau roamnya di sini gue beli roam yang merah ya, biar damage-nya itu bisa ningkatin damage teman yang ada di sekitar kita. Jadi ketika ada tim kita yang bantu mukulin musuh, dia bakal nambah damage-nya. Seperti biasa bukannya skill 2 dulu. Nah, di sini gue lihat Franco gangguin nih. Jadi gue harus bantu nirisin Franco-nya. Kita nggak perlu ngelindungin apa buff-nya ya, nggak perlu takut. Yang penting si Franco ini kecicil darahnya nih. Yang penting skill 2 kita on point ke Franco-nya. Nah, dia udah flicker kan, dia rugi tuh lumayan. Oh ya, kenapa gua pakai Vengeance apa namanya, spellnya, padahal biasanya gua pakai sprint kan? Karena di sini emang banyak CC perhitungan gua, karena bisa kena CC-nya dari Nana, bisa kena CC-nya dari Franco gitu. Kalau kita pakai sprint itu nggak bakalan bekerja dengan baik gitu. Karena sprint, kalau lu sprint nih pakai sprint nih gitu,
terus lu di ulti sama Franco atau kena Molinanya Nana, itu bakal berhenti sprintnya, nggak bakal bisa berguna gitu. Makanya karena kita pasti kalau kita di CC sama Franco terus kena Molinanya Nana, pikiran gua adalah ya udah kita misi bunuh diri aja, tapi seenggaknya kita bisa nirisin darahnya mereka, karena kan kalau kita dipukulin, dikeroyokin, itu bakalan ngasih damage tambahan kan, karena kita punya Vengeance. Oke, gue play lagi. Nah, di sini gue ngegangguin aja yang bisa gue ganggu ya. Ini gue nggak ngincer jungle-nya karena gue tahu dia pasti bakal dapat. Jadi gue niris-nirisin doang. Yang penting skill duo kita on point. Nah, sekarang udah level 2, kita buka skill satunya. Ini gue nggak langsung masuk ya, karena kalau masuk kita bakal kena turret. Nah, pas dia maju baru kita CC lagi. Gue nahan dulu kan tadi di rumput. Nah, karena ini ganggu banget nih kita, kalau misalkan ada kelomang gini kita bisa kelihatan di map musuh nih, harus di clear aja. Nah, di sini karena hayanya open, kelihatan di map, gue langsung dari arah belakang, karena kalau dari arah depan bisa bisa mundur, dia bisa kabur. Jadi gue yakin aja udah tabrak aja, kalau main pakai Baxia tuh tabrak aja. Yang penting kita lihat di sekitar itu ada teman kita kan, tabrak aja udah gas. Yang penting kita tahu dia tuh tipis, bukan hero-hero kayak Tamus gitu ya. Kalau Tamus masih ada kemungkinan bisa kabur. Nah, di sini item keduanya itu gue bikin Curse Helmet. Kenapa bikin Curse Helmet? Seperti yang gue jelasin kayak dulu-dulu, Ri. Item kedua itu harus item darah. Kalau apalagi terutama buat tank ya, itu wajib banget item darah. Kalau bisa item darah yang kalau emang kita pengen ngedamage ya pokoknya beli item damage yang ada nambahin darahnya, misalkan kayak kalau emang pengen ngedamage banget gitu ya, kayak yang Magic Wand itu yang warna merah itu udah ada nambah darah kan 500 HP gitu. Nah, karena gua ini di sini tank tapi mau ngasih damage dikit aja. Ya udah, gua kasihnya belinya Cursed Helmet. Gua play lagi. Di sini gua mau nungguin si Haya sih sebetulnya, takutnya dia mau ngejungle gitu kan, tapi ternyata dia ada di jungle yang biru. Nah, di sini gue telat, tapi kita emang harus berani aja, karena kan si Baxia ini kan ada ultinya juga yang bisa bikin larinya kenceng gitu, jadi nggak perlu takut banget. Nah, di sini teknik gue, karena gue udah kelihatan, gue nggak masuk lagi, nggak komit, gue tinggal cari-cari aja, pokoknya jungle-nya dibuka-bukain gitu. Kalau ada Haya kita gangguin. Nah, di sini karena gue lihat si Iritel gue ketangkep, jadi gue langsung aja terabas. Cuma sayangnya Iritel gue mati. Gue nggak komit ke Franco karena udah pasti kalau misalkan gue terusin itu bakal beresiko. Dan kita nggak ada damage tuh, si Iritel nggak ada, core kita juga lagi di atas, jadi udah aja balik, karena kan main Baxia ini juga harus lihat mananya, karena kan skill 2-nya dia tuh boros mana banget, Ri. Jadi kalau udah nggak ada war lagi, udah balik aja dulu ngisi mananya. Nah, kalau lu perhatiin tadi, gue pakai skill 1 karena gue lihat di map ada Nana yang lagi pengen dihajar sama si Karina. Jadi gue langsung pakai skill 1, tapi pas dari base gue jalan kaki dulu. Jadi jangan pakai skill satunya sampai kita punya target gitu, Ri. Karena kalau nanti dipakai skill satunya, itu bakalannya pas lu mau ikut war yang jaraknya jauh, skill 1 lu masih cooldown. Nah, di sini gue lihat, gue ke arah belakangnya si Nana. Kita nggak perlu ngekill, tiris-tirisin aja, gangguin.
Iritelnya apa namanya, nggak ngerti ya kalau dia dikeroyokin gitu. Padahal kalau dia jaga di turret aja aman sih itu Iritel. Nah di sini karena ada Nana, gue langsung iniin Nananya nih. Kejar aja Nananya gitu kan. Tapi ternyata dia masih ada pasifnya. Nah di sini sebetulnya kalau kita lihat ya, harusnya si Hayabusa ini bisa mati harusnya ya. Tapi karena ternyata gue gue baru sadar kalau si Karina ini ternyata cupu. Karina tim gue ini. Jadi eh ini tuh hero-nya itu jadi ngeberatin gua nih ini Bax ya, yang si Karinanya ini jadi beban malah padahal dia core-nya kan. Sedangkan Hayabusa tim musuh ini jago banget nih. Nyulik-nyulik mulu. Nanti bisa dilihat nih di game selanjutnya. Tuh, Karinanya nggak bisa ngekill. Padahal tinggal di burst doang kan itu. Dari sini gue udah curiga nih, si Karina ini kayaknya nggak bisa main. Nah jadinya karena hal kayak gitu